Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai basic modeling untuk software 3D. Jadi saya hari ini menggunakan software Cinema 4D R12, seri R12. Lalu ini sebenarnya sama dengan software-software 3D lain seperti 3D Max, Maya, Houdini, dengan Moodbox. Tapi hari ini saya akan khusus mengajarkan tentang untuk menggunakan Cinema 4D. Nah, pertama kalinya kita akan mempelajari dulu 3D apa, kenapa dia disebut 3D, karena dia mempunyai banyak ruang, yaitu ruang 3 dimensi seperti ini. Jadi ketika kita gerakkan perspektif kameranya, ini adalah perspektif kamera. Untuk menggerakkan kameranya kita menggunakan kita tahan alt, tahan alt, alt, alt kita tahan, lalu kita tekan left click, klik kiri mouse kita tahan, lalu kita gerakan mouse, maka bagian kamera akan bergerak. Sehingga ketika misalnya kita keluarkan cube, nah misalnya cube ini adalah semacam kubus, jadi ketika kita tahan, kita alt left click kita tahan, kita bisa mengecek dia dari segala arah. Nah, ini namanya software 3D. Nah, lalu kita bisa mengecek dia dari arah atas, top, kanan, dan juga front, depan. Nah, kalau misalnya kita gerakan dari atas, nah atas ini misalnya, ini maaf, ini untuk posisi, ini untuk posisinya, jadi ini untuk posisi, ini untuk scale, skala, perbesaran, lalu ini untuk rotasi. Nah, ketika scale kita gerakan ke belakang ini, dia akan mundur. Oke. Lalu kalau misalnya perbesaran gini, kita misalnya, dia nggak bisa. Nanti mungkin saya lebih jelaskan lebih detail lagi. Nah, kita misalnya ini perbesar, lalu R, ini kita bisa menggunakan ini untuk rotate, ini memutar. Jadi ini untuk rotasi, ini untuk scale, ini untuk posisi. Lalu berikutnya adalah untuk jadi untuk basic modeling ini kita belajar mengenai benda. Jadi benda itu punya 3 bagian sebenarnya, yaitu titik, ini namanya titiknya ada di sini, garis, ini untuk line, ini garis, ini untuk ini poligon, ini apa, ruangannya, atau semacam inilah pokoknya lah ya, ininya bagian yang tampak. Jadi kalau misalnya, nah tadi kita tidak bisa melakukan perbesaran, oke, seperti ini. Jadi dia hanya membesar ke arah ini apa nih, untuk arah X. Karena apa? Karena kita harus mengubah dia menjadi bentuk editable. Oke. Nah, ketika kita ubah dia dalam bentuk editable, kita klik ininya juga, bendanya. Oke, maka yang terjadi adalah kita bisa memperbesar dia. Membesar dia ke arah sini, membesar dia ke arah sini, dan membesar dia ke arah sini, ke arah atas. Nah, lalu oke, saya andunya untuk mengulangi langkah sebelumnya. Caranya adalah kita menekan Ctrl Z. Nah, kalau benda ini kita coba kita undo, kita ulang sebelum melakukan bentuk editable lagi yang bisa diedit. Kita lakukan, kita coba modifikasi dari segmen garis-garisnya. Maka kita coba untuk memperbanyak line-nya. Jadi Y-nya ketika kita tambah, ini saya melakukan scroll atas. Nah, makanya jadi dia akan bertambah untuk segmen Y-nya. Nah, ketika kita tambah X-nya, dia juga ada satu lagi. Ketika tambah Y-nya, dia ada satu lagi. Z-nya kita tambah satu lagi untuk luas Z-nya. Nah, yang kita coba ini kita membentuk kita coba menambahkan Y-nya. Oke. Nah, kita ubah dia dalam bentuk editable. Kalau mau shortcutnya tekan C. Nah, kita coba pembesarannya. Nah, oke. Nah, kita bisa, kalau misalnya belum di-editable tadi, kita nggak bisa kan untuk mengecek titik, garis, beserta poligonnya. Nah, sedangkan kita sekarang sudah bisa menentukan titik, garis, dan poligonnya. Untuk titiknya kita bisa seleksi dengan ini, anak panah. Oke, nah, kita bisa geser-geser.
bermacam-macam arah. Lalu kita juga, kalau misalnya kita, nah ini mungkin yang saya coba jelaskan dalam kali ini, yang paling dasar adalah untuk seleksi. Jadi seleksi ini coba kita klik panah ini, kita coba klik yang select visible elemennya ini, coba kita matikan dulu. Coba tetap ada dulu, maaf. Nah, kita bisa ini di drag left kirinya ditahan, left mouse-nya ditahan, left kliknya ditahan. Kalau misalnya untuk menyeleksi bagian titik ini, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa menseleksi bagian belakangnya. Nah, setelah seleksi kan, cara kita untuk menyeleksi bagian belakang adalah kita klik ini lagi, lalu kita only select visible elemennya kita matikan. Dan yang terjadi adalah ketika kita melakukan seleksi seperti ini, maka bagian-bagian yang lain belakangnya juga ikut terseleksi. Kita juga bisa menggesernya ke dalam. Kita coba tekan ini. Lalu seleksi kita. Nah, kita bisa kecilkan dia. Kalau yang dikecilkan hanya bagian ininya saja, kita bisa. Ini saja juga kita bisa. Untuk menggabungkan juga bisa. Oke. Nah, lalu kita coba seleksi bagian titik. Lalu kita coba seleksi bagian poligonnya. Nah, untuk bagian poligonnya ini tetap sama saja, semua bagiannya sama. Cuma yang mungkin saya ini teman-teman sambil coba implementasikan, yang barangkali mungkin tidak atau bisa ditanyakan. Kita coba seleksi visible element. Maaf, ini kita matikan dulu. Matiin dulu. Lalu kita coba seleksi bagian ini. Kita coba, yang terjadi adalah dia terseleksi bagian ini saja. Nah, untuk menambah ketebalan dia, kita bisa klik kanan, lalu menggunakan extrude. Nah, yang terjadi dia akan bertambah. Nah, ketika bagian ini bertambah, kita juga bisa melakukan pergeseran terhadap ini ujung ininya, poligonnya. Kita bisa geser dia ke atas. Atau bisa juga kita perkecil, bisa. Kecil, oke, bisa seperti ini. Kita bisa geser dia ke atas. Nah, kalau untuk poligon ini ada satu trik lagi. Jadi ketika kita tekan dengan poligon ini, saya nyalakan dulu. Nah, tadi untuk extrude sudah, lalu kita coba yang extrude inner. Extrude inner ini jadi penggunaannya adalah ketika kita tekan dia seperti ini. Nah, maka dia akan hanya mengambil bagian ke dalamnya. Ketika kita mengambil ke dalam, misalnya kita mau nambah ketebalan dia ke bawah. Kalau misalnya mungkin teman-teman kira kalau misalnya saya untuk ketebalan ke bawah gini bisa, tapi kan dia kan mengambil bagian ininya, poligon sebelumnya. Nah, supaya dia tidak mengambil bagian sebelumnya, kita pakai extrude lagi, kita geser dia ke bawah. Nah, dia akan membentuk semacam lubang. Oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa coba dulu. Jika barangkali banyak yang perlu masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung berikan komen di forum. Terima kasih.